kegiatan untuk pendewasaan dalam berdemokrasi. Menjelang perhelatan besar di Kecamatan Labuan, Perak dan kawan-kawan mengadakan satu acara yang sedang Anda tonton sekarang ini. Kita akan menampilkan beberapa calon-calon putra putra terbaik dari beberapa desa. Tidak hanya desa Teluk, ya, yang seperti Anda lihat sekarang sudah ada di studio Perak, sudah ada namanya siapa Pak? Ahmad Wahyudi. Ahmad Wahyudi. Ahmad Wahyudi itu bakal calon kepala desa di Teluk, Kecamatan Labuan. Selamat sore Pak Yudi. Panggilannya Pak Yudi ya? Pak Yudi ya. Selamat sore. Iya. Gini Pak Yudi. Saya mendengar ada beberapa calon, di antaranya di antaranya muncul nama Pak Yudi. Ya. Betul tuh Pak Yudi yang mau mencalonkan. Pak Yudinya apa Pak Yudi yang lain? Siap ya? Siap mencalonkan. Apa siap dicalonkan oleh orang karena terpaksa, karena apa, atau kesiapan itu hanya memenuhi kuota aja? Oh bukan, memang awalnya niat itu dari apa ya, ketika masyarakat maju desa kades. Kemudian saya pikir itu karena dorongan itu banyak ya semakin kuat lah. Oke, ya akhirnya kita nyatakan siap, saya nyatakan siap lah untuk tampil di presentasi Pilkades 2021 desa Teluk. Jadi ya tujuannya sih lebih ke ibadah sih, pengabdian dan ibadah. Kalau hal lain yang mendorong untuk mencalonkan, ada yang mengganjal gitu, kenapa sampai harus terjun? Itu kan bisa saja tinggal datang ke kepala desa, diusulkan, Pak Kades, ini nih idenya harus begini nih, tidak harus mencalonkan gitu. Kenapa harus terjun langsung mencalonkan? Ya, gitu. Jadi sebenarnya saya muncul, kan saya tadinya hanya masyarakat biasa gitu ya. Saya tinggal di Kampung Karet ya, di desa Teluk. Pertama kita kemarin di pemilihan RW pun seperti itu gitu. Kita disuruh maju dari bidang daftar, akhirnya dicalonkan sama ya kesepuhan para pemuda, akhirnya ya alhamdulillah ternyata kita bisa ya, walaupun bagi saya itu suatu amanah ya, suatu amanah yang luar biasa yang harus dijaga. Dari situ saya melihat kondisi Teluk yang dengan potensi yang luar biasa, dan di situ sebenarnya kita bisa bangun Teluk lebih bagus lagi. Kadang-kadang kan kita menyampaikan usulan, menyampaikan itu kan belum tentu gitu, apa bisa diterima atau mungkin agak kurang lah kalau kita nggak turun langsung gitu. Kurang pol gitu. Kurang pol, kasihnya masih setengah-setengah gitu kan. Dan berapa lama itu dengan ke depan kita ingin ayo bersama-sama proyek lalu kemudian lebih bagus. Berapa kecil? Karena masuk ke lewat link ini nggak bisa kan? Tapi gregetnya kurang itu ya, makanya mencalonkan diri begitu. Betul. Ya luar biasa sih dorongan dari terutama kita kan komunitas juga masuk ya. Sehingga komunitas mereka juga luar biasa itu punya potensinya. Terus setelah saya sharing dengan tokoh masyarakat, dengan tempat kita biasa bertanya lah di sila kesepuhan segala macam, ya udah Pak Yudi silakan lah tampil itu ada situ. Sudah ada sih ya dukungan dari beberapa itu ya. Udah. Nah, kalau kita mau mencalonkan kan apa harus sama apa sih kalau begini berapa jumlah RW segala macam itu kan harus tahu dulu, dipelajari mungkin itu sudah ada sudah tahu ada berapa RW begitu di Teluk gitu. Ya kebetulan kan kita sering ke desa juga ya, karena saya sebagai ketua RW 001 di Teluk ada 13 RW, 33 RT, kurang lebih ya. Memang segitu bukan kurang lebih, ada 13 RW, 33 RT. Dan sebagian masyarakat Teluk secara kebanyakan adalah dari daerah Pantura sih, terutama pesisir ya, dari sekitar Kebon, Indramayu, Tegal ya. Tapi mereka KTP-nya KTP mana? KTP Teluk, maksudnya asal usul mereka dulu kan dari daerah Pantura. Sejarahnya gitu. Sejarahnya.
Dan saya sendiri secara pribadi kan kelahiran Tegal gitu. Oh iya. Dari Pantura juga. Saya Tegal Jawa. Jawa. Terus kan Pantura. banyak mayoritas Jawa Ya, juga. Jadi nyambung lah. Nyambung. Jadi secara budaya. Saya kadang-kadang kalau pengen dengar lagu-lagu Tarli gitu ya, nongkrong aja di pesisir Pancur itu sama kayak di daerah sendiri. Budayanya udah menyatu dengan kita. Ketika melihat masyarakat Teluk, ya ayo kayak ini sama nih saya masyarakat. Ayo sama-sama kita bangun Teluk untuk lebih maju lagi, lebih apa? Potensi yang ada kita kembangkan lagi kan. Kan Teluk tuh ada berapa kampung ya? Ada kalau tidak salah ada 16 kampung ya. Ya dari mulai Kampung Karet, kan, kemudian Bul Tanjung, Bul Tanjung, Kampung 11, Kampung Tengah, Lelangan, Pandora. itu semua sudah dipelajari di daerah ini yang kurang, daerah ini kurang. Punya konsep ya? Alhamdulillah kita udah semua sudah kita kunjungi ya. Mungkin kalau untuk semua masyarakat belum sih, artinya kita baru yang tokoh-tokoh lah, kesepuhan kita biar tahu kan isunya udah gencar nih, Pak Yudi yang mana gitu. Kadang ada tim saya juga, Pak pengen ketemu, saya datangin di tokoh masyarakat, bukan hanya RT RW ya, tapi yang dianggap dikuatkan saya datangin. Ya kita kenalan aja dulu. Mohon doa itu saya yang namanya Yudi, karena mereka taunya di nama, banyak beberapa yang Pak Yudi itu 13 RW loh. iya 13 RW, kemudian 33 ya 33. Jadi bukan pekerjaan kecil oh, tuh. betul. Ini penduduk desa Teluk ini luar biasa, heterogennya ya, artinya berbagai macam suku juga ada kan, ada Jawa, Sunda, ada Bugis. Nah sekarang mah Pak Yudi, sekarang mah janji kurang di ini ya, banyak pejabat yang mencalonkan begitu ya, awalnya janji biasa lah janji. Sekarang itu janji itu udah nggak itu lagi, udah nggak ngetren lagi. Tapi karya nyata. Nah, betul. Seperti yang Pak Yudi lakukan, sudah karya nyata apa sih? Pernah bergaul dengan pemuda di sana misalnya, mendirikan apa, selama ini apa yang dilakukan? Kalau saya sih sebenarnya apa yang saya lakukan di Teluk ini ya, memang kalau ukuran dengan ini belum seberapa ya. Paling kalau ya kemarin kita lebih banyak di pergerakan sosial sih. Kemarin saya di tsunami, mungkin kita turun juga ya. Termasuk saya juga jadi relawannya Charity Banten, daerah selatan, yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi alhamdulillah ada beberapa masyarakat. Saya dengan Pak Diki ya, yang dari Serang itu dari Pandeglang. Saya melihat ini Pak Yudi, melihat di Facebook ada gambar-gambar Pak Yudi lagi sepak bola, melatih ya, sepak bola apa? Termasuk itu. Jadi kita mulai dari sosialnya kita jalan juga ya. Terus saya melihat potensi talenta Teluk itu luar biasa di olahraganya ya. Sepak bolanya, badminton juga bagus, ada beberapa yang saya lihat bagus. Nah itu kemudian kita coba kembangkan. Tapi memang kelemahan di Teluk adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Alhamdulillah beberapa waktu lalu saya juga dapat untuk mendirikan semacam SSB, sekolah sepak bola, bersama dengan yang dari Karang Taruna ya. Kita sediakan juga alat-alat yang menurut saya untuk ukuran desa itu luar biasa kan. Ada parasut, ada ini kan. Jadi yang tujuannya apa? Biar ke depan. Sudah berdiri SSB? Ada Teluk. Anggotanya juga banyak? Lumayan banyak. Itu ada buat yang dari Karang Taruna, ada juga juga ada juga ya yang biasa rutin. Dan saya siapkan alat-alatnya. Tujuannya apa? Ke depan biar potensi itu bisa muncul sampai ke atas yang ini. Dia bukan hanya di bidang sepak bola sih. Saya pengennya di sini juga komunitas di Teluk banyak ya, terutama yang keseninya juga luar biasa. Banyak mereka yang bermain ininya bagus. Kan ada Teluk tanpa batas. Nah, itu yang dari teman-teman Opus itu luar biasa juga. Nah, nanti ke depan saya mencoba memfasilitasi mereka. Ya jadi kelebihan tinggi. Kita kan punya ada teman, ada link kan, gimana, ayo bikin gerakan apa, ayo kita bantu dari Pemda. Jadi pemerintah desa itu ketika melihat potensi anak muda yang luar biasa itu, ayo kita kembangkan. Saya siap memfasilitasi sebagai kepala desa, minimal ada perhatian ke mereka dan mengarahkan. Kalau udah jalan kan kita bisa nanti semua ulama ya, pemuda ya, apa yang ada itu berjalan dengan bagus gitu. Apalagi kalau kepala desa itu punya link, punya hubungan Ya, keluarga. gitu.
dengan beberapa pejabat tinggi, misalnya dengan anggota DPR RI. Misalnya. Kabarnya Pak Yudi juga punya hubungan dengan anggota DPR RI. Ada. Hubungannya dekat nggak gitu? Ya, alhamdulillah sih. Karena satu daerah ya, pernah di bareng juga. Beliau di Komisi 10 lagi kipas membawai pemuda keolahragaan dan pendidikan. Gitu. Mungkin kita bisa minta tolong bantu kan gitu. Nah, kita bergeser dari kegiatan-kegiatan pemuda. Kita bergeser ke desa, ke wilayah lagi. Kan di desa Teluk itu adalah yang terbesar mungkin 75% itu nelayan ya. Iya betul. Lahan pertaniannya ada nggak? Kalau saya melihat lahan pertanian ada, tapi nilai prosentase sangat kecil ya. Mungkin di sekitar Kampung Citanggok ya, ada ya. Itu juga ada tanah pungkok, tapi nilainya kecil lah. Karena mayoritas itu kan nelayan dia. Kebanyakan di laut lah. Tidak bernama Teluk aja kan jorokan mendarat, menjorok ke laut kan. Kalau ya mungkin kita lebih kembangkan potensi laut gitu. Gini Pak Yudi, Teluk itu dulu itu identik dengan pantainya juga pantai yang kotor, dan sekarang juga masih kalau bilang sampah itu langsung ingatan orang ke Teluk. Tapi itu menurut saya itu bukan sampah dari orang Teluk sendiri, karena sampah yang melalui sungai ke muara arusnya masih bagus. Nah, sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di sana, atau Pak Yudi jika jadi Bu, bagaimana nih tentang sampah? Ya, jadi musuh masyarakat sekarang. Ya memang sampah itu menjadi masalah yang klasik ya dari dulu juga, karena memang posisi di Teluk itu dari muara sungai, dari laut juga ini kan. Jadi kita akan memiliki bagaimana cara mengolah sampah yang baik, dan juga mungkin lebih ke kampanye ke masyarakat. Artinya pola hidup yang bersih ya kan, jangan buang sampah sembarangan. Contoh kecil itu. Dan juga bagaimana desa bisa memfasilitasi gitu. Buang sampah kemana, kita kasih semacam, jangan buang sampah tapi nanti ditanya lagi jadi harus buang sampah kemana, ada jawaban. Jadi orangnya nggak ada. Ya, kita nggak boleh melarang masyarakat, tapi kita sendiri nggak boleh solusi. Nah, mungkin ke depan saya dengan tim saya mungkin dari berkonsultasi dengan dinas terkait lah, termasuk dinas lingkungan hidup juga. Bagaimana caranya, bagaimana solusinya, bareng-bareng kita inilah. Termasuk juga dengan dinas perikanan. Saya punya sebenarnya bantuan itu banyak. Saya singgung kenapa? Cuman kadang-kadang dia itulah kurang koordinasi dengan pemerintah desa. Kayak kelompok nelayan kan banyak juga. Bagaimana cara kita satukan koordinasi terkait ya. Minimal bantuan apa yang melalui bidang koordinasi dengan pemerintah desa. Ini lagi Pak Yudi kan ada orang-orang tapi kebanyakan dari Jawa ya, tapi kan ada dari orang Batak juga banyak, orang Padang banyak. Bagaimana itu konsep kepala desa ke depan itu kehadiran mereka bisa juga mengangkat nama Teluk jadi ini lewat kegiatan apa? Ya. Kalau dalam bahasa apa pepatah Padang itu kan di situ bumi dipijak. Nah, bagaimana nih mengkoordinasikan itu, menyambungkan itu? Pak Yudi bisa nggak gitu dengan KKM orang-orang Padang? Ya. Biar sama-sama itu gitu. Ya selama ini sih saya lihat tidak ada masalah ya. Bahkan ketika kita ada ikatan keluarga ini yang banyak juga di RW saya ya. Saya sempat diundang juga untuk acara pelantikan waktu itu dalam pernah saya datang. Kita bisa manusia itu menjadi seperti sesuatu yang indah ya. Beragam budaya, kalau tidak bisa hidup kami, saya yang sama-sama kita tidak ada masalah. Nah, kalau bukan berbagai macam budaya, bagus gitu, tidak ada masalah. Nah, terus masih ada beberapa lagi ini. Ada lagi Pak Yudi di Teluk itu sekarang sudah viral itu tempat
tempat kulinernya. Sampai di Anyer itu ada satu hotel yang kegiatannya itu makan malamnya itu di Batako. Luar biasa, luar biasa. Iya, paket makan malamnya di Batako. Oh, mantap. Sampai sejauh ini, tapi kan begitu orang mau ke sini, wah udah penuh, sudah tidak kebagian tempat gitu. Bisa nggak itu kepala desa mengkoordinir mereka? Jadi ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk pemesanan sebelumnya gitu. Sampai sejauh itu kira-kira bisa nggak dikatakan terlalu campur tangan? Oh, nggak masalah, karena Batako sendiri kan sebenarnya yang saya tahu ya dia diperkelola sama Pak Guyuban Bendahara Batako. Dia sebenarnya kerjasama dengan BUMDes, dan Lurah itu sebenarnya pembina mereka sebenarnya. Jadi sebenarnya hanya tinggal komunikasi dan koordinasi aja Ki. Satu lagi kan sebentar lagi kita lagi dibangun kota gitu, kota tanpa kumuh, sama normalisasi sumur dan agung. Itu mungkin taman segala macam udah dibangun di ujung Tangsel. Tangsel mungkin itu di situ nanti ada penataan yang lebih bagus lagi lah. Ya sebenarnya semua itu bisa diatasi asal ada komunikasi dan koordinasi antara pihak pemerintah desa dengan yang bersangkutan, misalnya dengan paguyubannya. Jadi kita kontrol kita aja sih, lebih ke kontrol lurah. Gitu. Nah, berarti semua konsep yang itu bukan hanya konsep di bibir di sini nih. Ya, siap. Ya. Siap. Ini kita live nih. Okay. Jadi kita live. Kita live, kemudian ini ditonton banyak orang. Ya. Tahu kan ini followernya Kisunda sudah banyak. Kemudian follower Perak juga banyak. Makanya ini nggak main-main nih. Ya. Malah saya Kita lebih suka. live nanti jangan hanya janji di sini, di lapangan juga nanti, apalagi Teluk kekayaannya selain tadi hasil alamnya segala macamnya, ada juga peninggalan sejarah di sana. Ya. Jadi terkait dengan tanah tadi ya. Iya. Jadi ada, kalau nggak salah kemarin yang di daerah Samudera ada 13,7 hektar. Itu tanah swasta, tanah punya perorangan ya, yang punya pemerintah itu termasuk lapangan sepak bola bentengan itu tuh. Di situ ada situs benteng peninggalan Perang Dunia II ya. Nah itu saya coba nanti ke depan bagaimana bisa kita kembangkan sebagai wisata sejarah. Karena saya yakin banyak di sekitar masyarakat di Teluk sendiri yang nggak tahu. Hanya ngomong bentengan apa sih itu? Gitu. Nah mungkin saya bisa kerjasama dengan si pemilik lahan ya, sama dengan apa namanya yang sudah memungkinkan, contohnya lah di Sunda sudah bisa bikin desa wisata Banyu Biru. Nah, bagaimana kita itu dibanding dengan Banyu Biru? Nah, seperti apa loh? Nanti ada tim-tim kita ya, anak-anak muda kita tampilkan. Bagaimana bisa mencari pendapatan tidak hanya tergantung dari dana desa. Karena bagi saya BUMDes yang bagus itu menunjukkan bahwa desa itu maju. Artinya apa? Tolak ukur kesejahteraannya suatu desa bisa dilihat dari BUMDes yang bagus. Dan itu akan saya kejar ke depan. Saya kembangkan ya biar BUMDes kita jalan, termasuk juga pengolahan misalnya hasil laut kayak ikan asin. Nah itu harus kita fasilitasi. Cuman di sana nggak ada brandingnya tuh, nggak ada Ya, brandingnya. betul. Bisa kita beli ikan asin, cukup ikan asin masukkan plastik udah ada. Nah itu salah satu emas yang itu BUMDes itu yang ataupun mungkin pengelolaan Batako secara profesional gitu. Kalau saya lihat kan selama ini belum jelas juga itu. Nah, nantinya nanti ini yang nonton ini kalau konsep aja Ya, gitu ya. salah. Nanti kalau mereka mau mengembangkan UMKM yang di bidang itu misalnya asin itu oleh-oleh wisata gitu. Itu permodalannya bisa itu enggak? Ya itu kan Kemana? sebenarnya gini, kalau saya lihat sekarang ini lagi puncak-puncaknya program UMKM. Ya tetap kita harus ada minimal koordinasi dengan pihak terkait. Solusi harus ada. Kan desa hanya menyampaikan, dari luar punya ide nih. Ayo dengan ini kita ke dinas, misalnya koperasi kan. Di situ bagaimana solusi terbaik. Bahkan di Teluk ini koperasi yang aktif saya kira dengan itu kurang ya. Kalau saya lihat nih. Paling banyak koperasi nelayan itu gitu. Iya, tetapi kan aktifannya kurang. Mungkin lebih kita kejut lagi lah.
Dan memang semuanya butuh proses. Benar kata Aki, ngomong mau bisa. Iya. Tapi kalau kita yakin dan bersama-sama mencoba, nggak ada yang tidak mungkin kan gitu. Nah, untuk kegiatan pemuda kan di Teluk itu banyak tuh, ada Teluk Tanpa Batas, ada apa? Opus segala macam, pemain-pemain gitar, musisi banyak lah di ada karbit. Kemudian banyak ada pemuda. lagi seni tradisinya, seni tradisi yang dikelola oleh Pak Ganji, Iya. kalau di rumah Pak Ono, itu Abah Ono, itu yang lainnya. Nah, ke depan itu bisa nggak mengupayakan ada atau punya konsep nggak untuk membuat panggung terbuka gitu untuk kegiatan itu? Itu di sini budaya ya, ini budaya silat. Ikan juga ada sebenarnya. Ikan cuman memang tidak terkoordinir dengan baik ya, karena alat juga kadang minim. Contoh yang saya berikan, apa? Begini, ya kita memang nggak ada anggaran mau gimana. Oh, Pak RW ini? Iya. Oh, Pak RW. Jadi memang itu juga menjadi beban saya, maksudnya bisa beban pikiran ke depan bagaimana kita bisa memberikan fasilitas buat mereka. Karena di RW saya 01 itu ada sebenarnya grup seni budaya ya, silat itu yang sama. Tapi kadang-kadang ketika latihan pinjam alat dari luar desa gitu, dari Mapui, dari Pagelaran gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa? Ya, Kita gini. sisihkan untuk mereka. Ya, sudah mau di penghujung nih. Pak Yudi, kan kalau ini kan ada seperti pertandingan ya, Ya. perlombaan gitu, mau menjadi kepala desa ini. Ini kan berbeda dengan balap mobil, Ya, betul. balap sepeda atau maraton gitu. Kalau maraton, balap sepeda gitu hanya waktu itu jadi juara sudah Serius, dua. bubar, hari itu juga udah beres. Ini kan begitu menang atau kalah itu untuk 5 tahun ke depan. Berapa tahun? 6 tahun. Untuk 6 tahun ke depan. Setelah menang untuk 6 tahun ke depan ya. Jadi konsep-konsep itu yang tadi sudah dikatakan tadi sudah terkonsep ya tuh. Nanti Ya. awas orang lagi nanti. Ya, nanti ya itu tadi kita harus mulai dari awal pertama. Yang pertama kan saya akan inventarisasi masalah dulu. Gitu. Iya. Masalah-masalah apa sih sebenarnya? Kalau dia kita itu manajemen sport ya atau apa itu. Hmm. Jadi kita ini dulu, nanti kita solusinya seperti apa, kita mulai kumpulkan orang-orang terbaik. Kan ini waktunya sudah sedikit lagi Pak Yudi. Ketika kita jadi kan, udah ada konsepnya. Udah ada konsepnya. Dengan pemuda. Artinya kita kan punya visi-visi. Karena sekarang ini yang saya dengar sih ada 18 ya. Tes nanti, tes pilkada. 18 apa? Visi-visi ada pilihan yang udah ditentukan sama pusat. Yang saya dengar ya. Jadi Kalau calonnya ada berapa nih? saya dengar sih ada 4. Teman-teman sama semua, teman-teman saya semua. Pesan saya sih memang gini ya. Inilah pesta demokrasi. Artinya mari kita berkompetisi dengan baik ya. Artinya kalau dulu kan ada ini para pendukung. Nggak, zaman sekarang nggak usah. Udah nggak musim, artinya biar rakyat yang menilai, biar rakyat menilai. Nggak usah harus konto-konto kan kasihan juga kadang yang di bawah nih. Kayak saya dengar kan udah mulai ini panas dan jangan lupa. Kan terus udah jadinya Wah, mereka juga akhirnya. kadang-kadang yang lucu saya kemarin 20 tahun kemarin ada yang sampai ini nggak bau, nggak kenal gitu. Padahal hanya karena persoalan seperti itu. Kita mencoba. Kan akhirnya bersatu di desa. Ya ada juga yang seperti itu. Itu ya itulah. Ya kayak Oke, bapaknya. sambil kopi, sambil Siap. ngopi. Ya, Yang mana saya- kopinya? Ya, ini yakin. Kameramen mana kopinya? Kopi dong. Ada nggak? Ada. Ada. Ini kopinya dari desa wisata nih. Ya, mantap ini Ki. Nanti tolong kalau kita minta ilmu lah untuk teluk ya. Lebih ilmu. Karena kan Aki sendiri tokoh pariwisata ya. Ketua PHRI ya kalau nggak apa perlindungan wisata itu. Oke, sahabat Perak, itulah tadi bincang-bincang kita dengan salah satu bakal calon kepala desa di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Ke depan beliau bukan hanya janji di sini, tapi memang yang dikatakan tadi memang sudah terkonsep. Jadi ke depan untuk masyarakat silahkan menilai tentang sosok Pak Yudi ini atau Kang Yudi. Saya sih memanggilnya Kang Yudi aja. Semoga pilihannya ini masuk ke pilihan menjadi ladang ibadah. Amin. Dan ke depannya bisa berguna untuk masyarakat. Terakhir, Ya. silakan statementnya. Statement yang terakhir lagi. Iya, terakhir.
yang untuk masyarakat Teluk ya khususnya itu tadi ya, kita ingin demokrasi ini berlangsung dengan lancar, tenang ya, nggak ada masalah apapun. Untuk hak pilih silakan gunakan hak pilih secara cerdas. Saya lebih disitu deh, secara cerdas, jangan lagi ada beranggapan terkait politik uang segala macam. Saatnya kita bangun Teluk dengan hati yang bersih ya, dengan cerdas. Silakan mungkin, tapi kita perlu ambil ini. Baik, itu tadi statement terakhir. Baik sahabat Perak, kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan menghadirkan bakal calon dari desa-desa yang lain. Dan untuk desa Teluk tidak hanya Bang Yudi, yang lain masih antri di belakang, kita kemas dulu nanti kita tampil juga di sini calon-calon yang lain. Kami tunggu. Silahkan menghubungi Perak di PTN Sentul atau di Ciputan Agung Labuan. Sampai ketemu lagi, saya Xlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.